Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Mari kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Ayat ketiga kita bangkit berdiri. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama Dia segilang-gilangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk ampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2.
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tersurat dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Marilah kita membaca secara responsorial. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita berdiri. Maria.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saat akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar report dari KMKO Teknik Unhas. Mari kita dengar warta jemaat. Salam. Salam. Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Topik Lam Garda Maj Yesus Lam Moruma Anggua. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Letare, artinya bersukacitalah kamu. 2. Statistik jemaat yang pindah. Pada hari ini Minggu 10 Maret 2024 telah pindah jemaat keluarga Bapak Esron Bangkit Sinaga, Ibu Rince Novita Lismauli Boru Simanjuntak dengan 2 orang anak, yaitu Joy Putri Palestia Boru Sinaga, 2. Otman Cleo Prawira Sinaga, alamat Jalan Andi Mapaudang nomor 100, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Yaron Palembang, Resort Palembang, Distrik 15, Sumatera bagian selatan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 7. Pelayanan. Ibadah Senin Kebaktian Wilayah. Wilayah Korintus Selasa 12 Maret 2024 di rumah Bapak Keluarga BS Aritonang, Inang Situa SM Boru Sirimorimo. Wilayah Galilea hari Rabu 13 Maret 2024 di rumah Amang Poltak DA Naibaban, Ina FH Boru Situmorang, bertempat di gedung sekolah minggu. Filipi hari Rabu 13 Maret 2024 di rumah Amang Keluarga Situa Khas Manukali SE Inang B Boru Takubolon, bertempat Jalan Bumi 8 nomor 3 BPH. Semua kebaktian masuk pukul 19.30 kita. Catatan, berhubung keluarga Amang Poltak DA Nababat FH Boru Situmorang akan pindah ke wilayah Galatia, keluarga minta izin kebaktian disatukan wilayah dan Galilea yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian minggu di pos pelayanan gua. Paduan suara di pos pelayanan gua. 1. Pada hari Minggu ini 10 Maret 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Unguan Kor Parokuan Kekoran. Ibadah masuk pukul 18.00 WIB. 2. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua
Kor Remaja. A2. Rapat Perhalado Partohona. Pada hari Jumat 15 Maret 2024 mulai pukul 15.00 sampai selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Perhalado Partohona akan melaksanakan rapat priorisasi dewan-dewan dan fungsionaris. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A3. Pelantikan dewan-dewan dan fungsionaris. Pada hari Minggu 17 Maret 2024 yang akan datang akan dilaksanakan pelantikan dewan-dewan dan fungsionaris terpilih. A4. Kol wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 yang akan datang, kol wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A5. Kebaktian pemerekatan ujian anak sekolah. Pada hari Minggu 17 Maret 2024 yang akan datang, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian kenaikan kelas dan ujian nasional bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di gereja bahasa Batak Miralat yang tertulis itu 17, masuk pukul 15 WITA. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simatjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Madulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wene Baho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kuta Barat. 7. Inang Nyonya Situa Katuntom, CH Boru Pardede. 8. Inang Nyonya IJ Sitorus, C. Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga, Inang Boru Samosir. 10. Inang Nyonya Situa AT Simajuta, SLN Boru Siahaan. 11. Amang Situa Dr. Anus P. Tapubolon. 12. Inang Nyonya Situa Dr. Anus P. Tapubolon, N. Boru Siahaan. 13. Inang Nyonya M. Silalani, M. Boru Siahaan. 14. Leslie Malayaki Simatupang. 15. Amang RT Siahaan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Maret 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. D. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talentas di sekolah minggu tanggal 23 Maret 2024. Keluarga Amang Dr. Anus Sihatutong, Inang RT Boru Simatupang. Keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta bagi kita minggu ini. Salam. Mari kita dengar pujian dari Kor Remaja. Itu keren ini. Ini potong.
Mari kita dengarkan pujian dari KOR KNKO Teknik Unhas. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Mana suara sih? Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri
dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam nats firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini dikisahkan bahwa Yesus itu sudah semakin populer, Yesus sudah semakin terkenal. Karena itu terlihat ketika pada saat hampir waktu yang bersamaan, Yohanes dan juga Yesus sama-sama melakukan pembaptisan. Jadi Yesus melakukan pembaptisan di Yudea dan Yohanes melakukan pembaptisan di Ainon, dikatakan di situ. Tetapi murid-murid Yohanes melapor kepada gurunya, kepada Yohanes. Dikatakan di situ bahwa murid-murid Yohanes itu merasa tidak senang. Mereka merasa gusar. Kenapa? Karena ternyata orang lebih banyak datang kepada Yesus. Orang lebih banyak datang untuk dibaptis oleh Yesus daripada datang kepada Yohanes. Mereka mulai tidak senang, murid-murid Yohanes merasa tidak senang. Kenapa? Karena memang kepopuleran daripada gurunya sudah semakin menurun. Tetapi kepopuleran daripada Yesus semakin meningkat. Semakin banyak orang yang mengenal Yesus, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk menanggapi inilah, untuk menanggapi sikap yang ditunjukkan oleh murid-murid daripada Yohanes ini, ada dua jawaban daripada Yohanes Pembaptis. Dikatakan yang pertama, dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes mau katakan apa yang dikerjakannya dan apa yang dikerjakan Yesus itu semua adalah sama-sama pekerjaan dari Tuhan. Itu semua adalah berasal dari Tuhan. Kalau Yohanes melakukan itu adalah seizin Tuhan. Dan ketika Yesus melakukan itu ada juga seizin daripada Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yohanes, bahwa ketika murid-murid Yohanes merasa mereka tersaingi, ketika murid-murid Tuhan Yesus merasa iri hati kepada kepopuleran Yesus, mereka merasa bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus itu lebih banyak orang datang daripada pembaptisan Yohanes. Tetapi Yohanes mengatakan tidak perlu kamu merasa iri hati, tidak perlu kamu merasa tersaingi karena Yesus. Kenapa? Jika Yesus melakukan pembaptisan seperti yang dilakukan Yohanes, itu semua adalah karena seizin daripada Tuhan. Itu adalah karena kehendak Tuhan. Itu semua adalah atas seizin Tuhan. Jadi tidak ada hak monopoli daripada Yohanes, bahwa Yohanes yang hanya berhak untuk membaptis. Ini yang pertama yang mau disampaikan oleh Yohanes, jawaban daripada Yohanes, bahwa itu adalah karunia daripada Tuhan. Itu adalah seizin Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya Yohanes mau katakan bahwa Yesus itu harus makin lebih besar dan Yohanes harus makin kecil. Dari ungkapan ini Yohanes mau katakan bahwa dia tahu diri. Dia tahu diri siapa dia. Dia katakan tadi jelas di situ dia bukan Mesias, tetapi dia hanyalah utusan yang diutus untuk mendahului kedatangan Mesias. Jadi Yohanes mau katakan, aku tahu siapa diriku. Aku bukan seseorang yang harus ditinggikan. Aku bukan seseorang yang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena aku hanyalah
seorang utusan yang mendahului kedatangan Yesus. Jadi di sini Yohanes menggambarkan tentang sebuah perumpamaan tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jadi mempelai laki-laki itu adalah Mesias dan mempelai perempuan itu adalah umat manusia. Dan posisi daripada Yohanes di situ adalah seorang sahabat. Dia adalah sahabat daripada pengantin laki-laki. Jadi bintangnya, tokohnya, tokoh utama di situ adalah pengantin, mempelai laki-laki, bukan sahabat daripada pengantin tadi. Jadi wajar ketika pengantin itu atau mempelai laki-laki itu menjadi pusat perhatian. Itu mau Yohanes katakan, wajar kalau Yesus semakin terkenal. Karena untuk itulah Yesus datang. Sehingga wajar ketika Yohanes tidak lagi menjadi terkenal. Kenapa? Karena dia hanyalah utusan yang mendahului kedatangan Mesias. Itulah yang bisa kita lihat dari nas firman Tuhan di sini. Sekarang mari kita perhatikan apa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Secara khusus di minggu kita pada saat ini, Minggu Letare. Minggu Letare artinya bersukacita kamu. Bagaimana kita hidup di dalam sukacita? Bagaimana supaya ada sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita hidup di dalam sukacita yang walaupun di dalam kehidupan, dalam kenyataan hidup kita, kalau dari sudut pandang duniawi kita sulit untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita pada saat ini bagaimana kita untuk bisa bersukacita, yang walaupun kalau dari sudut pandang duniawi itu sesuatu yang mustahil untuk kita bersukacita. Tetapi inilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita melihat apa yang terjadi di sini. Tadi dikatakan bahwa ketika murid-murid Yohanes itu tidak senang. Mereka tidak senang ketika Yesus itu semakin populer. Yesus itu semakin terkenal dibandingkan gurunya Yohanes. Sikap daripada murid-murid Yohanes ini menjadi sebuah gambaran juga di dalam kehidupan kita. Bahwa inilah keinginan manusiawi. Oh, semua orang mengharapkan dalam hidupnya adalah yang terbaik. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan yang baik di dalam kehidupannya. Sama seperti yang terjadi dengan murid-murid ini. Semua orang pasti mengharapkan, mendambakan apa yang terbaik di dalam kehidupan dia. Demikian juga dengan murid-murid Yohanes di sini, mereka juga mengharapkan supaya yang terbaik itu terjadi dalam guru mereka, Yohanes. Semua orang mengharapkan apa yang bisa terbaik di dalam kehidupannya, Pak. Kalau bisa menjadi yang pertama, kenapa harus menjadi yang kedua? Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Ada orang yang tidak senang ketika dia tersaingi. Ada orang yang tidak senang ketika ada orang yang lebih hebat dari dia. Dia merasa gusar. Dia tidak senang ketika ada orang yang lebih mampu, lebih kaya, atau lebih apapun itu dari dirinya. Ada orang yang tidak senang seperti itu. Semua orang pasti mengharapkan, siapapun kita, itu adalah hal yang normal. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan untuk memperoleh apa yang terbaik, untuk mencapai apa yang terbaik dalam hidup kita, ada orang yang melakukan hal-hal yang wajar, tetapi ada orang yang melakukan yang tidak wajar juga. Kalau yang wajar itu misalnya kalau anak sekolah mengharapkan nilai yang bagus. Ketika anak sekolah mengharapkan yang terbaik di dalam pendidikannya, tentu dia harus belajar, dia harus berlatih, bahkan dia perlu untuk ada les-les tambahan seperti itu, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi ada juga orang yang mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak wajar.
Contohnya ketika dia mengharapkan sesuatu yang terbaik tetapi dengan tidak yang wajar, dia menjelekkan orang lain. Ada yang melakukan kecurangan, ada yang melakukan menjatuhkan lawannya, dan segala macam hal-hal yang tidak baik. Itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang untuk mendapatkan yang terbaik dengan tidak wajar. Tetapi firman Tuhan mau sampaikan kepada kita mengenai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita telah melakukan yang terbaik, ketika kita telah berusaha semampu kita, dan kita telah mendoakannya kepada Tuhan. Kita selalu telah berdoa kepada Tuhan tentang sesuatu hal yang kita harapkan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana? Keinginan kita adalah yang terbaik. Kita berusaha, kita bekerja keras, kita doakan kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan seperti yang kuinginkan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan ditambah lagi ketika kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita dambakan itu, bagaimana? Ketika orang lain mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi kenapa kita tidak? Apakah kita masih tetap bersuka cita? Apakah kita kehilangan sukacita dalam hidup kita ketika terjadi hal yang seperti itu? Ini menjadi perenungan bersama bagi kita. Bagaimana? Apakah kita tetap akan bersukacita? Apakah kita akan tetap berbahagia dalam hidup kita ketika sesuatu yang sangat kita harapkan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Tetapi orang lain kita lihat dia mendapatkan apa yang kita dambakan. Bagaimana? Apakah kita akan tetap berbahagia? Apakah kita akan tetap bersukacita dalam hidup kita ini? Kita mau belajar dari Yohanes. Dari Yohanes kita belajar bahwa kunci untuk hidup bersukacita adalah bersyukur. Hidup bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Yohanes. Yohanes tahu diri. Yohanes tahu diri. Dia tidak mengharapkan lebih dari apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan dia. Dia tidak mengharapkan lebih dari apa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan dia. Dia hanya mensyukuri apa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan dia, dan itulah yang membuat dia bisa bersyukur. Dan dikatakan tadi di ayat 29, sukacita dia adalah sukacita yang penuh dengan sukacita. Dia tidak menjadi berkecil hati ketika dia disaingi oleh Yesus. Yohanes di sini tahu untuk bersyukur bahwa Tuhan izinkan dia dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan untuk kedatangan Mesias. Itu adalah sesuatu yang harus disyukuri Yohanes. Itu lebih daripada cukup. Ketika Yohanes itu diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias, itulah yang disyukuri oleh Yohanes. Tetapi ketika Tuhan tidak izinkan lagi dia untuk mendapatkan lebih daripada itu, dia tetap bersyukur. Dia tidak menjadi gelisah. Dia bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kenyataan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang kehidupan ini, bahwa kenyataan di dalam kehidupan ini, keinginan-keinginan duniawi bisa membuat kita merasa selalu kurang. Kalau kita selalu mengikuti keinginan-keinginan duniawi, maka tidak akan pernah ada cukupnya, tidak akan pernah ada puasnya. Selalu kita akan berkekurangan, selalu kita akan merasa tidak cukup, selalu akan kita merasa tidak puas.
Itulah keinginan-keinginan duniawi. Tidak akan pernah ada habisnya. Kita mendapatkan ini, kita akan selalu mengharapkan lebih lagi dari apa yang sudah ada. Itulah keinginan duniawi. Itu sebabnya kita, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri untuk menguasai dirinya untuk keinginan-keinginan duniawi, kita bisa dibawa kepada hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan duniawi kita, maka kita akan dibawa kepada kerakusan. Kita akan dibawa kepada keserakahan. Kita akan dibawa kepada ketamakan. Itu sebab kalau kita membaca tadi di epistel tadi dari Mazmur 107, jelas dikatakan di situ, ada orang yang menjadi sakit, bahkan hampir sampai mau mati. Kenapa? Karena kebodohannya. Ada orang yang sakit adalah karena kebodohannya sendiri. Kenapa kebodohannya sendiri? Karena kerakusannya. Tidak bisa menahan selera makannya. Sudah tahu itu makanan bisa membuat dia sakit, tetapi karena hawa nafsunya dia tetap memakannya. Sudah tahu itu menjadi pantangan akan tubuhnya, tapi karena hawa nafsu dia tetap memakannya. Karena makanan itu enak, maka terus dia memakannya. Itulah nafsu duniawi yang tidak pernah merasa puas. Akhirnya dia menderita sakit karena kebodohannya. Yang disampaikan tadi kalau kita membaca di Mazmur 7 tadi. Ada orang yang sakit adalah karena kebodohannya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa menawan hawa nafsunya. Kita tidak bisa bersuka cita ketika kita mengikuti keinginan-keinginan daging. Kita tidak akan bisa bersuka cita karena kita selalu melihat apa yang ada di depan mata kita yang tidak terlihat. Kita sering seperti itu. Kita tidak bisa bersuka cita karena kita selalu berharap sesuatu yang jauh di depan mata kita. Akhirnya kita lupa bahwa apa yang ada di depan mata kita, kita tidak syukuri. Kita tidak bersyukur atas apa yang telah kita terima, tetapi kita selalu melihat jauh ke depan apa yang belum ada. Banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya kita jauh lebih bersyukur kepada itu. Ada banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kita yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi sulit bersyukur, kita menjadi sulit bersukacita adalah karena kita hanya selalu melihat ke depan, jauh ke depan sesuatu yang belum terlihat. Padahal di depan mata kita sendiri banyak yang telah Tuhan berbuat, tetapi kita tidak bisa bersyukur atas itu semuanya. Nah, bagaimana kita mau memahami ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita harus yakin, kita harus percaya kalau sesuatu itu diizinkan Tuhan, kalau sesuatu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, pasti Tuhan akan berikan. Itu hanya persoalan waktu. Itu kita harus percaya. Kalau memang itu sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita, apapun ceritanya, kalau kita sudah selalu berusaha, Tuhan pasti akan berikan. Kalau istilah orang sana katakan, ya rezeki itu nggak kemana, nggak akan lari kemana itu, kalau Tuhan izinkan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, berarti itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak perlu harus mengeluh. Maka mau disampaikan kepada kita, apapun yang Tuhan berikan, ya kita harus bersuka cita. Apapun yang Tuhan berikan, syukurilah supaya kita bisa bersuka cita dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba akan membaca Roma 12 ayat 3. Apa dikatakan di situ? Kalau kita buka punya Alkitab bisa kita buka Roma 12 ayat 3, dikatakan demikian. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga
kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katanya di situ. Kita diajak dari Rom 12 ayat 3 ini untuk bisa menguasai diri menurut ukuran iman. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Jadi ukurannya adalah iman. Ukuran kita untuk melihat, menikmati hidup ini adalah iman, bukan hawa nafsu, bukan keinginan-keinginan duniawi. Kalau kita memandang hidup ini, kalau kita melihat hidup ini dengan ukuran iman, maka kita akan bisa bersuka cita. Tapi kalau kita memandang hidup ini dengan ukuran keinginan nafsu duniawi, kita tidak akan pernah bisa bersuka cita dalam hidup ini. Itu sebab firman Tuhan berkata sesuai dengan topik minggu kita, ia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Kalau kita coba refleksikan ini menjadi sebuah renungan kepada kita, bahwa ketika iman kita itu semakin besar, maka keinginan duniawi, nafsu duniawi juga akan semakin kecil. Nah, seperti itu, supaya kita bersuka cita. Jadi sukacita kita dalam hidup ini, kita semakin, ketika iman kita semakin besar, maka keinginan dua duniawi juga akan semakin kecil. Tetapi kalau iman kita semakin kecil, maka sukacita juga semakin kecil juga. Artinya ini yang mau disampaikan kepada kita, bagaimana kita boleh memahami kehidupan kita bukan dengan ukuran nafsu duniawi, tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kita mau menjalani hidup kita ini adalah dengan ukuran iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini Tuhan. Kami telah bersama-sama disapa oleh firman-Mu untuk mengingatkan kami supaya kami boleh hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan menjalani hidup kami ini. Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami ini, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam penuh syukur pujian kepada Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami selalu mengharapkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami selalu mendambakan apa yang kami impi-impikan dalam hidup kami ini. Tetapi kami selalu percaya dan kami yakin Tuhanlah yang Maha Tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Jika Tuhan izinkan sesuatu yang kami harapkan terjadi dalam hidup kami ini, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Tetapi kami juga percaya Tuhan, segala sesuatu apa yang baik menurut hati dan pikiran kami, itu belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya, apapun yang boleh kami terima, biarlah kami syukuri, sehingga kami boleh tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari hawa nafsu duniawi yang membuat kami menjadi rakus, menjadi tamak, menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kami Tuhan, hari demi hari kami selalu hidup dengan pujian dan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami mau menyerahkan segala apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi jalan berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap usaha yang kami lakukan Tuhan. Berkati setiap apapun Tuhan yang boleh kami kerjakan di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah itu semuanya Tuhan berkati menjadi kebaikan dalam hidup kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami tetap mendoakan mereka Tuhan. Kami boleh menumpangkan di dalam doa kami supaya Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Berkati obat mereka, berkati kesembuhan yang sedang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengarkan harapan dan doa kami Tuhan, supaya jemaat yang sedang sakit Tuhan, boleh Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya.
Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan, dan jika pada minggu ini Tuhan ada yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan yang boleh mereka rasakan, biarlah Tuhan semakin sempurnakan sukacita mereka itu Tuhan, dengan mereka tetap tahu bersyukur atas kehidupan, atas anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga Tuhan berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan seluruh pelayanan dan program di tengah-tengah gerejamu yang akan dilaksanakan di dalam minggu ini, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan segala pelayanan di gerejamu Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya kami Tuhan, pelayan dan juga jemaatmu, hidup dengan penuh sukacita, memuliakan dan memuji namamu Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 sampai kita mengumpulkan persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga hidup
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iya, ada dari Unhas di sini? Oh ya, enggak. Mereka mau nyanyi lagi? Mau nyanyi? Hah? Oh iya. Ternyata